Konnichiwa minasang. Sekarang udah bab 50. Pertama saya akan menjelaskan tentang kenjogo. Kenjogo itu kata merendahkan diri. Kenjogo, kata merendahkan diri adalah ungkapan untuk menjelaskan dengan merendahkan aksi pembicara atau orang pihak pembicara demi menyatakan rasa hormat aksi pembicara atau orang yang pihak pembicara dituju kepada lawan bicara atau orang yang pihak lawan bicara. Artinya itu ketika kita ingin membicarakan tentang diri kita ya minasang dengan sopan, jadi kita tuh memakai kata merendahkan diri, yaitu kenjogo. Kita lihat di buku praktisnya halaman 12. Oke, di sini ya minasang. Kemarin kita udah jelaskan tentang sonkeigo. Kemudian sonkeigo itu kata kerja sopan. Oke, sekarang kenjogo. Di sini bisa digunakan o atau go, masnya dihilangkan, pakai si mas. Kemudian si masnya ini spesial juga ya minasang. Si mas ini spesialnya itasimasu. Kita lihat contohnya. Watashi wa oheya ni hairi shimasu. Atau bisa pakai juga itasimasu. Itasimasu ini shimasu ya minasang. Watashi wa oheya ni hairi itasimasu. Yang artinya saya akan masuk ke dalam ruangan atau kamar. Oke, jadi ketika kita ingin membicarakan tentang diri kita dengan sopan, ini juga bisa digunakan ketika kita di interview dalam perusahaan gitu, kita bisa pakai kata merendahkan diri. Oke, kemudian kita bahas juga tentang perubahan te okimasu. Kita lihat di buku praktisnya halaman 5 ya minasang, sebentar. Halaman 5. Oke. Halaman 5 tentang te okimasu. Te okimasu, toku, toko, yang artinya dahulu dulu. Okimasu di sini yang grup 1 ya minasang, yang artinya menaruh atau meletakkan, bukan yang okimasu bangun ya. Minasang, oke. Kemudian kita lihat di sini. Te okimasu bisa menjadi juga toku, itu dari perubahan jisho. Kemudian bisa juga dari kata toku ini menjadi dari kata teoku ini menjadi toku. Oke. Kemudian ada juga teoko. Teoko ini perubahan dari ikokei. Kemudian teoko ini menjadi toko. Oke. Kita langsung lihat contohnya. Contohnya ini nih. Tabete okimasu atau tabete oku atau tabe toku, yang artinya makan dahulu. Oke, atau tabete oku, akan makan dahulu. Oke. Kemudian di sini ada perubahan yang ikokei. Tabete oko bisa juga disebutkan tabe toko, yang artinya ayo makan dahulu. Oke. Selanjutnya ini akan menjelaskan tentang perubahan yoni narimasu. Yoni narimasu ini ada 2 ya minasang. Ada jisho yoni narimasu, ada juga perubahan kanokei plus jishokei yoni narimasu. Kalau jishokei yoni narimasu artinya mulai menjadi. Kalau kanokei plus jishokei yoni narimasu artinya telah mulai bisa. Oke, kita lihat di praktisnya minasang. Yang contoh jishokei yoni narimasu atau ru yoni narimasu, yang artinya mulai menjadi. Contoh di sini adalah hiragana o kaku yoni narimasu, yang artinya mulai menjadi menulis hiragana. Ya, ini artinya mulai menjadi ya minasang. Tetapi kalau
ada kanoke-nya yang artinya telah mulai bisa menjadi. Bisanya ini dari kanoke ya minasang. Contohnya, eigo ga hanaseru you ni narimasu. Hanaseru ini perubahan hanasemas kanoke kemudian ditambahkan jisoke, berarti hanaseru yang artinya telah mulai menjadi bisa berbicara bahasa Inggris. Oke. Kemudian selanjutnya ya minasang, selanjutnya ini te ikimasu. Perubahan te ikimasu yang artinya pergi dengan, akan terus atau tetap, akan memulai atau berjalan. Ya, kita lihat di buku praktis ya minasang, di sini ada te ikimasu, pergi dengan, akan terus atau tetap, akan mulai berjalan. Di sini ada, kita mulai dari contoh pergi dengan. Oke, contohnya Jakarta kara densha ni notte ikimasu, yang artinya akan pergi dengan naik kereta dari Jakarta. Oke, ini yang te ikimasu makna pergi dengan. Kemudian kita lihat di praktis ini ada te ikimasu atau mas yang dihilangkan, suzukemas yang artinya akan terus tetap. Ini sama ya minasang, te ikimasu atau masnya dihilangkan, suzukemas itu akan terus tetap. Oke, contohnya kekkon shite mo karaoke shi suzukemas. Ini masnya dihilangkan, tambahkan suzukemas, atau bisa juga menggunakan si te ikimasu. Oke, yang artinya kalaupun menikah akan terus atau akan tetap karaoke. Oke. Saya akan menjelaskan juga ikimasu ini bukan makna pergi ya minasang. Ikimasu itu ada makna lainnya, ada ikimasu pergi. Kalau ikimasu di perubahan ini, te ikimasu ini makna sebenarnya itu pergi, tapi pergi dalam konteks atau pergi berjalan gitu, dalam konteks proses ya minasang, ketika kita akan memulai sesuatu, kayak contohnya ikimasho itu kayak sudah mulai berjalan ya, atau ketika kita akan mengambil foto ataupun yang lain-lain kayak ichi ni sang ikimasho gitu, 1, 2, 3 sudah mulai ya, akan memulai memfoto gitu, akan memulai berjalan dalam konteks proses. Oke. Selanjutnya akan menjelaskan tentang perubahan zukei. Zukei ini sama seperti maknanya dengan naikei. Perubahannya sama ketika grup 1 itu perubahannya vokal I berubah menjadi A, kemudian ditambahkan nai. Kalau zu, vokal I dirubah ke A, ditambahkan zu. Contoh yang grup 1, kakimas menjadi kakanai. Ketika zu, kakimas menjadi kakazu. Oke. Kemudian di sini ada perubahan naikei dan zukei ini sama semua, tetapi yang berbeda hanya di grup 3 itu yang simas di naikei itu sinai, simas di zukei itu seizu. Kemudian ada juga arimas. Ketika arimas di naikei itu nai, arimas di naikei nai itu artinya tidak ada ya minasang. Kemudian arimas di zukei itu nashi, artinya tidak ada. Oke. Nai di perubahan naikei itu
artinya tidak ada, bukan tidak ya minasang. Ketika arti nai tidak itu ketika diikuti dengan perubahan. Oke, gitu ya minasang. Kemudian ketika hukum wajibnya itu ketika perubahan nai wajib diikutkan pendampingnya D. Jadi nai D. Kemudian kalau bentuk zukei, pendamping wajibnya adalah ni. Jadi zu ni. Itu ya minasang. Kemudian kita lanjut ke shieki ukemikei. Oke, kita lihat di sini shieki ukemikei. Ini perubahan dia minasang, yang artinya disuruh, dibuat, diizinkan, dibiarkan. Berbeda dengan shieki kei. Shieki kei itu artinya perubahan me. Minasang menyuruh, membuat, membiarkan, mengizinkan. Kalau ini perubahan di. Oke. Kita lihat perubahannya. Huruf terakhir sebelum mas vokal i dirubah menjadi a. Kemudian ditambahkan saremas. Contohnya kaki mas menjadi kakak saremas. Kemudian di grup 2 masnya dihilangkan, ditambahkan sase raremas. Contohnya tabemas, tabe sase raremas. Kemudian yang grup 3 simas yang menjadi sase raremas, kemudian kimasnya menjadi kosase raremas. Oke, kita lihat contoh di sini. Gakusei wa sensei ni hong o yoma saremashita. Oke, yang artinya murid telah disuruh membaca buku oleh guru. Kenapa? Ni di sini diartikan oleh karena hukum ni ketika bertemu dengan perubahan di itu pasti artinya oleh. Ya minasang. Kemudian kita lihat contoh di bawahnya juga. Gakusei wa sensei ni hong o yomase raremashita. Sebenarnya ini artinya sama ya minasang. Asal usulnya itu sebenarnya dari kata seraremashita, bukan saremashita. Jadi orang Jepang itu mengucapkannya itu mungkin lebih enak gini, saremashita. Tapi asal usulnya itu dari sini ya minasang, seraremashita. Oke, cukup sekian aja ya minasang. Arigatou gozaimasu.